Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini kita akan bahas materi tentang startup versus UMKM di mata kuliah manajemen startup dan UMKM. Nah, topik kita pada hari ini membahas tentang startup dan UMKM. Fenomena startup dan UMKM. Dunia bisnis saat ini diwarnai dengan dinamika yang menarik antara fenomena startup dan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Kedua entitas ini memiliki karakteristik tantangan dan peluang yang unik dan mencerminkan keragaman dalam landscape ekonomi modern. Definisi startup dan UMKM. Jadi startup itu sendiri adalah perusahaan rintisan dengan model bisnis inovatif yang bertujuan untuk berkembang cepat dan mencapai skala besar. Biasanya didukung oleh pendanaan modal ventura dan fokus pada pertumbuhan yang cepat. Sementara UMKM itu adalah usaha mikro kecil dan menengah yang dikelola secara mandiri dan berfokus pada pasar lokal. Biasanya memiliki sumber pendanaan terbatas dan bertumbuh secara organik. Nah, kedua hal ini memiliki perbedaan yang mendasar atau perbedaan utama, yaitu adalah skala ambisinya. Jadi dari startup sendiri memiliki ambisi yang lebih tinggi daripada UMKM. Sementara dari model bisnisnya, dari startup itu bisa termasuk model bisnis terkini, sementara UMKM adalah model bisnis tradisional. Dan segi pendanaannya, startup itu biasanya masuk kepada pendanaan yang skala besar, sehingga membutuhkan investor. Biasanya investor tersebut datang dari perusahaan-perusahaan besar. Sementara untuk UMKM sendiri adalah sumber pendanaan berasal dari lembaga perbankan atau bisa juga dari bukan bank atau perkreditan seperti itu. Dan pertumbuhan dari UMKM maupun startup itu bertumbuh secara signifikan. Nah, kemudian karakteristik startup dan UMKM. Jadi startup biasanya berskala global dan berorientasi pada pertumbuhan yang cepat. Sedangkan UMKM itu lebih berskala lokal dan fokus pada stabilitas usaha. Nah, startup itu menerapkan inovasi teknologi dan model bisnis yang disruptif atau inovasi yang terkini. Sementara UMKM itu cenderung menggunakan teknologi sederhana dan model bisnis yang tradisional. Nah, tim startup itu umumnya anak muda, kemudian punya sifat dinamis dan berinovasi. Sedangkan UMKM itu dikelola oleh pemilik keluarga dan memiliki pengalaman yang lebih luas. Nah, ini ada perbedaan budaya dan mindset dari startup maupun UMKM. Jadi dilihat dari orientasi waktunya, startup itu cenderung berorientasi pada pertumbuhan yang cepat dan hasil jangka pendek. Sementara UMKM itu lebih memperhatikan keberlanjutan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk dilihat dari inovasinya, startup itu mendorong inovasi yang disruptif dan berani mengambil resiko. Sedangkan UMKM itu lebih konservatif dan fokus pada model bisnis yang sudah terbukti. Nah, untuk pengambilan keputusannya, jadi proses pengambilan keputusan di startup itu cenderung cepat dan fleksibel. Sementara UMKM itu lebih hierarkis dan bertahap. Oke. Dan yang terakhir adalah orientasi pertumbuhannya. Jadi startup itu berorientasi pada pertumbuhan skala besar dan cakupan global. Nah, sedangkan UMKM itu lebih fokus pada pangsa pasar lokal.
Nah, ini ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh startup maupun UMKM pada sumber daya yang terbatas. Jadi, startup itu seringkali dihadapkan pada keterbatasan modal dan sumber daya manusia serta infrastruktur yang menjadi tantangan dalam mengembangkan bisnis. Sementara untuk tantangan pada persaingan ketat itu biasanya dialami oleh UMKM karena UMKM itu menghadapi persaingan yang ketat dengan perusahaan besar dan startup yang lebih inovatif, sehingga perlu beradaptasi dengan cepat. Nah, sementara untuk akses pasar yang terbatas, jadi UMKM itu sering menghadapi kesulitan dalam menjangkau pasar yang luas, terutama di era digitalisasi saat ini. Kemudian tantangan yang terakhir adalah aturan dari regulasi. Jadi perubahan dan ketidakpastian dari aturan regulasi itu dapat menjadi hambatan bagi pembangunan atau perkembangan startup maupun UMKM. Jadi ini beberapa tantangan yang dihadapi oleh startup dan UMKM. Kemudian ada akses permodalan dan sumber daya. Jadi salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses permodalan dan sumber daya. Sementara startup itu umumnya memiliki kemudahan dalam mendapatkan investasi dan pendanaan. UMKM sering terkendala dengan prosedur kredit yang rumit dan persyaratan yang ketat dari lembaga keuangan. Selain itu, UMKM juga menghadapi keterbatasan dalam hal aspek teknologinya, pelatihan, dan jaringan bisnis yang dibutuhkan untuk berkembang. Nah, kondisi ini kontras dengan startup yang cenderung lebih gesit dan inovatif dalam memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia. Gitu. Jadi, masing-masing memiliki tantangan dalam hal permodalan maupun sumber daya. Ya. Nah, ini ada beberapa peran pemerintah yang cukup penting dalam ekosistem keberlanjutan UMKM maupun startup. Jadi peran pemerintah pertama yaitu insentif dan dukungan kebijakan. Jadi pemerintah itu memainkan peran penting dalam menyediakan insentif dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan startup dan UMKM, seperti keringanan pajak, kemudian akses modal, dan program pengembangan keterampilan. Nah, kemudian untuk infrastruktur dan ekosistem digitalnya, pemerintah juga berperan dalam membangun infrastruktur digital yang kuat, seperti menyediakan jaringan internet yang andal dan menyediakan pusat inovasi untuk memfasilitasi ekosistem yang mendukung startup dan UMKM. Nah, kolaborasi dan kemitraan. Jadi, pemerintah itu dapat mendorong kolaborasi dan kemitraan antara startup dan UMKM serta dengan menyediakan platform dan program coworking, inkubator, dan akselerator untuk meningkatkan sinergi mereka. Nah, ini ada kolaborasi dan sinergi antara startup dan UMKM. Kolaborasi dan sinergi antara startup dan UMKM itu dapat menciptakan pengalaman dan jaringan dan pemahaman dari pasar lokal. Dengan berbagai sumber daya dan pengetahuan, startup dan UMKM itu dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih kompetitif, memperluas jaringan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Nah, kemudian ini ada peluang dan prospek di masa depan. Jadi untuk pertumbuhan yang sangat pesat, startup itu memiliki potensi pertumbuhan yang sangat pesat dan disruptif. Sementara UMKM itu dapat memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan daya saingnya. Kemudian ada kolaborasi dan strategi. Kemitraan antara startup dan UMKM itu dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dan menggabungkan kekuatan dari masing-masingnya. Kemudian ada adaptasi teknologi. Jadi UMKM itu dapat memanfaatkan platform digital dan solusi teknologi yang dikembangkan oleh startup untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi. Ekosistem yang mendukung itu juga yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya itu dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan startup dan UMKM secara bersamaan. Nah, kesimpulannya, fenomena startup dan UMKM itu memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya memainkan peran penting dalam perekonomian di Indonesia.
Startup umumnya berinovasi tinggi dengan pola pikir disruptif, sementara UMKM itu lebih solid dengan produk dan pelayanan yang spesifik. Kolaborasi antara kedua sektor ini dapat memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional. Demikian apa yang sudah saya sampaikan ini semoga menjadi pandangan atau referensi tambahan untuk kalian yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.